Halo semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung ke Air Project Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membicarakan tentang cara memperbaiki kualitas kerabang telur yang buruk, yaitu kerabang telur yang tipis, mudah retak, lembek, dan berwarna putih. Untuk membahas itu tentu kita harus menentukan sebabnya dulu ya teman-teman. Telur yang kualitasnya itu buruk itu ada sebabnya. Sebabnya ada dua, yaitu sebab yang non infeksius dan sebab infeksius. Kita bahas dulu sebab yang pertama adalah sebab yang non infeksius. Sebab telur buruk non infeksius ini ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah dari kualitas pulet yang buruk. Pulet yang buruk itu yang bagaimana? Pulet yang berat dan keseragamannya rendah. Artinya puletnya itu dari berat badan juga rucah atau tidak seragam, dan keseragamannya atau besar kecilnya ayam itu juga tidak seragam. Artinya puletnya itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Ya, seperti itu menyebabkan telur itu kualitasnya jelek. Hasilnya dari ketidakseragaman pulet itu adalah telur yang tidak seragam juga. Ada telur yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Itu sebab dari pulet yang tidak seragam. Terus yang kedua dari sebab non infeksius ini adalah nutrisi ransum yang rendah. Kalau dari segi protein sudah oke, namun dari segi kalsiumnya kurang ya. Dari segi kalsiumnya kurang itu menyebabkan telur kualitasnya buruk, bisa berwarna putih, kerabangnya tipis, bahkan lembek seperti itu. Itu salah satu dari sebab telur buruk. Nanti akan kita di akhir video akan kita berikan solusinya agar kualitasnya membaik. Terus yang kedua, yang ketiga, sebab non infeksius yang menyebabkan telur itu kualitasnya buruk adalah manajemen pemeliharaan yang kurang baik. Ya, di antaranya ayam mengalami stres, entah itu karena cuaca atau karena tindakan pemeliharaan yang membuat ayam itu menjadi stres. Sebab cuaca biasanya kalau ayam itu kepanasan, dia akan peting atau megap-megap seperti itu. Itu mempengaruhi produksi telur atau mempengaruhi kualitas telur. Biasanya karena dia megap-megap mengeluarkan gas CO2, maka kerabangnya jadi tipis atau bahkan tidak berkerabang, lembek seperti itu ya. Terus kita masuk sebab yang kedua, sebab infeksius. Yang pertama itu ayam kena IB ya. Ayam kena IB itu indikasinya pada telurnya kasar, kalau dipegang itu kerabangnya kasar, tipis, warnanya pucat, bahkan bisa berwarna putih. Itu bisa atau mengindikasikan dia kena IB, infeksius bronkitis seperti itu. Terus bisa juga terkena ND, Newcastle disease. Itu gejalanya atau tanda-tandanya telur berwarna pucat saja ya, tidak sampai putih. Kalau warnanya putih itu bisa dipastikan dia kena IB seperti itu. Terus kena EDS ya. Kena EDS itu pucat bahkan tanpa kerabang, lembek, kasar, kalaupun ada kerabangnya kasar dan kecil. Itu karena kena EDS. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang ND, IB, EDS ini di video yang lain. Oke, kita sekarang memasuki solusinya. Solusinya
Untuk sebab yang non infeksius ini kita bisa lakukan kontrol bobot dan keseragaman pulet. Jika teman-teman merasa ada ayamnya yang tidak seragam, silahkan ditimbang saja. Nanti yang bobotnya itu kurang bisa disendirikan, nanti dikejar bobotnya dicampuri pakan starter 25%, ya seperti itu. Kita intinya seperti itu, biar bobotnya terkejar. Untuk lebih jelasnya nanti insya Allah kita buatkan video yang lain cara kejar bobot, bagaimana caranya, ya seperti itu. Yang kedua, bisa memperbaiki kualitas ransum, ya. Perbaikan kualitas ransum. Kalau proteinnya sudah oke, mungkin dia kekurangan multivitamin, ya. Kekurangan multivitamin bisa ditambahi multivitamin yang ada di pasaran. Silahkan milih dengan merek bebas. Bisa juga mungkin kekurangan, malah itu pasti ya, kekurangan kalsium, ya. Kekurangan kalsium bisa dicarikan tepung tulang atau tepung batu, ya. Tepung tulang atau tepung batu, silahkan yang mudah yang mana, silahkan dicari seperti itu, atau diberikan itu tadi multivitamin. Terus yang kedua, 1, 2, 3, yang ketiga, jaga ayam jangan stres. Jaga ayam jangan sampai stres dengan cara sirkulasi kandang itu diatur supaya bagus, agar sirkulasinya berjalan dengan bagus. Jangan sampai amoniaknya naik atau baunya menyengat sehingga mempengaruhi ayam. Terus juga kepadatan kandang, jangan padat-padat, ya. Diatur sedemikian rupa agar supaya kepadatannya itu terkontrol, atau paling tidak ya maksimalnya berapa diisi segitu saja, jangan terlalu padat. Terus yang keempat, yang solusi untuk non infeksius ini bisa mengatur pencahayaan, ya, pencahayaan kandang. Biasanya kalau telur sudah biasanya kalau ayam sudah produksi itu memerlukan pencahayaan 16 jam sehari, dan berikan waktu istirahat untuk ayam dengan mematikan lampu agar supaya ayam bisa lebih nyaman dan lebih rileks, supaya tidak stres, seperti itu. Itu untuk solusi yang disebabkan oleh sebab non infeksius. Terus yang kedua, solusi untuk sebab infeksius itu ada beberapa hal. Yang pertama, jika ada ayam yang telurnya jelek seperti itu, sebaiknya diseleksi, lalu diisolasi, disendirikan, gitu, taruh diisolasi. Terus itu ayam yang diisolasi tadi diberi vitamin, ya, diberi vitamin. Terus lagi perlunya diinfeksi kandang, disemprot, diinfektan, kandangnya disemprot, baik itu yang sudah terkena maupun belum, disemprot kandangnya, bisa menggunakan Medisep, ya, seperti itu, campur air, semprot, seperti itu. Terus beri antibiotik pada ayam yang terkena, ya, beri antibiotik pada ayam yang terkena infeksi, bisa infeksi IB, ND, IBS, silahkan diberi antibiotik. Terus jika perlu dilakukan revaksinasi, ya, Kalau ayamnya kena ND, silahkan direvaksinasi atau divaksin darurat dengan menggunakan, biasanya saya menggunakan ND Clone 45, ya, dengan ND Clone 45, seperti itu. Kiranya demikian saja teman-teman, beberapa hal yang bisa kita lakukan atau penanganan yang bisa kita lakukan jika telur yang diproduksi ayam kita itu kualitasnya buruk. Silahkan diteliti dulu, lalu dikerucutkan itu sebabnya apa, apakah faktor non infeksius ataukah faktor infeksius. Jadi setelah kita melakukan observasi agar supaya
penanganannya tepat seperti itu. Oke, demikian saja video kali ini. Kita akan membahas tentang banyak hal tentang ayam di video-video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.